Halo semuanya. Wah, eh, kita general reading ya. Ini pembacaan kartu energi banyak orang, universal. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa aja yang cocok. Energinya mungkin kebolak-balik atau vice versa. Ini timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu ya. So, kali ini temanya berjudul bagaimana batinnya saat tidak bicara dengan kamu. Wah, kita clarify energi batin ya. Batin dia yang kamu fokuskan ya. Batin dia yang terkoneksi dengan kamu. Batin dia yang dealing dengan kamu. Itu kayak gimana saat nggak komunikasi dengan kamu, saat nggak bicara dengan kamu. Atau tidak lancar hubungan kalian, tidak lancar komunikasinya gitu. Oke lah, kita mulai ya. Bagaimana batinnya? Oke. Wah. Ini tuh batin dia ya. Dia seperti sedang mencari jawaban, mencari petunjuk, atau mencari kesadaran. Iya, beberapa nih kayak dia ngerasa sadar gak sadar ya, aku ngerasa aneh gitu. Aneh banget tentang perasaanku ke kamu. Beberapa ini sebenarnya dia punya intuisi dan semesta bekerja memberikan petunjuk lewat intuisinya. Cuma ini entah ada ego dalam dirinya, pride atau harga diri atau gengsinya yang kayak menolak gitu, kayak enggak, mungkin aku kayaknya biasa aja sama kamu. Aku tuh nggak mau lagi peduli. Beberapa awalnya ada yang kayak gitu ya, tapi ini batinnya memberontak. Batinnya berontak gitu, kayak ya kalau batin berontak kayak apa ya, bisa seperti orang yang ya dia nggak tenang gitu. Mungkin dia terlalu keras sama dirinya, terlalu keras sama egonya, bisa vice versa, bisa kamu juga gitu, apalagi kalau mirror ya. Kita tolak saja rasa itu ya, tapi batin perang gitu ya. Kayak perang dunia ketiga, tapi dalam batin nih kejadiannya. Jadi orang ini tuh paling sering stres di malam hari. Dia jadi kayak susah banget istirahat, susah tidur. Ada waktu untuk tidur juga kayak tetap aja sulit. Bisa dibilang ya, kalau intuisi kita berkata kamu tuh sebenarnya mencintai dia gitu, atau intuisi aku ini ya yang aku dengar, aku tuh sebenarnya mencintai kamu, yang aku inginkan kamu, tapi egoku nih meledak-meledak gitu, meledak duar gitu, kayak nggak terima, kayak ya aku harus nolak gitu. Ada yang punya opsi lain, ada punya pilihan lain, atau ada yang dealing dengan orang lain. Jadi aku jaga egoku, aku nggak mau bersegi-segi. Atau ya, entah dianya atau kamu, gitu. Ada pilihan lain, opsi lain.
Apalagi kalau ini tentang perbedaan. Jadi kan kita harus realistis lah. Nah, ada yang pikirannya kayak gitu. Mungkin pola pikirnya seperti itu. Bisa vice versa. Terus dia ini ya, kadang dia tuh merenung, apa aku harus melakukan sesuatu biar semuanya jelas? Apa aku harus ngomong, harus bicara? Apa memang harus berkomunikasi itu jalan yang terbaik? Nah, dia merenung. Soalnya siapa sih yang tahan memberontak terus dalam batin? Bahkan ya dia mau kerja aja atau dia mau yang ngejalani kegiatannya sehari-hari, dia sering emosi gitu. Jadi kayak ya gue nggak mau kayak gini terus sih, cuma ya gue juga bingung harus gimana. Terus ya ada di sini yang memang lagi di masa membayar karma. So, ya gue nggak usah nongol dulu nih. Gue nggak usah muncul dulu di hadapan lo. Gue nggak usah dulu connect lewat komunikasi lah, apalah. Nggak usah dulu lah, gue malu. Nah, ada yang kayak gitu. Ada juga yang, ya, gue keras kepala. Kepala batu, ya. Jadi, harga diri nomor 1. Gengsi, ego itu ya, itu yang utama buat gue. And then ya, ada juga yang memang ya memang intuisi itu bekerja mendorong aku untuk melakukan sesuatu ke kamu, untuk bicara lah setidaknya ya. Tapi harus adalah perencanaan yang baik, harus ada planning yang baik. Kan gak semudah itu, Ciao Bella ya. Gak semudah itu ngomong sama kamu, Fernando, Carlota ya. Oke lah, ini yang strong Taurus ya, stubborn. Libra juga ada Virgo, Leo, Gemini. Cie, Gemini. Mungkin ada yang konflik batin dengan Leo, Gemini ya, Virgo. Ya paling strong mungkin Taurus ya. Taurus, apa kabar? Bisa energi aja kak, nanti kita lihat lagi ya, mungkin ada zodiak lain. Kan masih satu baris nih kartunya ya. Oke, muncul lagi Virgo. Aku kehilangan kamu, Virgo. Atau ada yang apa ya? Ya, entah Virgonya kehilangan. Ini beberapa punya perbedaan. Jadi mainin ego ya. Jadi kayak prinsip gue kayak gini, prinsip lo kayak gitu. Ya udah sama-sama keras lah kita. Ada yang gitu. Ada yang memang ya gimana ya, aku tuh gak bermaksud egois, cuma aku memproteksi diriku. Ini mungkin kamu ya, tapi bisa vice versa, general reading ya. Ya mungkin kamu ngerasa aku kan udah sabar banget selama ini, aku capek, aku berkorban terus gitu. Jadi ya semua harus balance lah, seimbang. Aku juga pengen kamu berusaha, inisiatif gitu, mulai bicara duluan ke aku, cari aku duluan. Mungkin kamu ngerasa gitu, ya it's okay. Tapi itu sebenarnya kita ngikutin ego kita, ya. Tapi ya udahlah, terserah kak. Kan cerita hidup kita beda-beda, cerita percintaan beda-beda ya. Mungkin karena kamu udah ngerasa sakit banget ya nggak apa-apa. Itu urusan kamu sih sebenarnya. Libra di sini ada. Taurus lagi ya. Wah. Capricorn, Leo, Sagittarius, Aries. Capricornnya strong, Scorpio. Libra, Gemini, Aquarius. Cancer, Pisces, Scorpio. Ada energi twin flame ya.
apalagi kalau sama-sama elemen baperan, sensitif. Karena kita punya sensitivitas yang tinggi, kita sama-sama baperan, banyak salah paham, jadi kita konflik batin. Ya memang karena kita punya ikatan batin. Nah, ada yang ngerasa gitu. Jadi batinnya itu kalau nggak bicara dengan kamu ya so sad, lonely, sepi banget, sunyi, senyap. Aku sering merasa sendirian. Aku berkali-kali membayangkan kalau handphoneku ini masih ada chat dengan kamu. Aku ya sering membayangkan handphoneku, HP-ku masih ada pesan-pesan dengan kamu. Tapi ya semua udah nggak ada. Sebenarnya aku tuh kesel, aku sebal. Beberapa ini dia kesel sama dirinya sendiri, sebel. Kenapa ya? Gua tuh orangnya egois banget. Kenapa ya? Gua keras banget gitu. Kenapa gua payah banget ya? Padahal tinggal buka blog, bisa vice versa, atau ya tinggal ngasih tahu nomor gue yang ini, atau ya gue tahu sosmed lu yang ini, nomor lu yang ini, tapi susah banget ya. Ngetik P aja susah banget. Apalagi ngetik apa kabar. Gitu Kak, ya. Jadi ini yang pedihnya ya, kalau memang dia butuh kamu banget. Contoh ya entah butuh perhatian atau materi atau apa, atau butuh pertolongan kamu. Bayangin coba di saat-saat dia butuh banget, tapi dia nggak sanggup hubungi kamu. Itu kan sakit banget batinnya. Dia kayak ngerasa seperti orang yang ya aku nggak tahu lagi sih betapa aku terlihat naif gitu. Aku sebenarnya tahu solusi masalahku ini nih. Aku sebenarnya tahu supaya aku bahagia ya aku harus bicara sama kamu. Supaya mengobati rindu ya aku harus bicara kan. Atau ya kalau aku merasa aku perlu minta maaf kan harusnya aku bilang maaf aja gitu. Atau ya memang aku butuh kamu gitu, butuh perhatian, support, bahkan yang memang butuh pertolongan. Apalagi nih kalau ada di posisi terendah di hidup dia, benar-benar berantakan ya gitu sih. Betapa aku membutuhkan kamu, setidaknya ada kasih sayang dari kamu, tapi aku nggak bisa dapatkan. Aku susah banget mulai duluan, susah banget bertindak inisiatif duluan gitu. Sampai ada the tower moment ya, mungkin beberapa kalian ya udah dihubungi, udah dikomunikasikan, tapi beberapa ada yang belum komunikasi. Itu jujur aja ya keras banget orangnya. Keras banget tuh ya, keras banget, masih eksis dalam diam, masih eksis di dalam pasifnya, betah banget ya diam. Ya itu sih, ini entah ada Taurus atau yang dealing dengan Taurus, ada Cancer atau yang dealing sama Cancer. Itu betah banget ya. Ya gimana ya, ini bisa siapa aja, bisa vice versa. Ini beberapa juga kan tadi ada yang strong Capricorn, ada Aries. Nah itu tuh Gemini, ya mungkin Gemini tuh ya masih fokus ke bidang lain ya, kayak ya memang sekarang Gemini tuh ya beberapa ada yang fokus soal kerjaan, bisnis atau apa, ada konflik lah selain percintaan. Ya kalau Libra ya santai lah. Atau ya tenangin diri dulu. Nah kalau Pisces nih ya entah Pisces sibuk sama dunianya sendiri atau pengen menjauh dari keramaian, menjauh dari konflik. Kalau Leo butuh healing mungkin ya. Sagittarius ya sudah capek. Enak ya beberapa. Atau ini yang dealing dengan Sagittarius. Aquarius ini lagi dirindukan ya. Lagi ada yang kangen Aquarius, atau Aquarius kangen sama seseorang. Ya gitu sih beberapa. Tapi nggak usah patokan zodiak ya.
Selagi energi kamu di sini, ya ini untuk kamu. Dan kita nggak bisa mengasumsikan sesuatu, maksudnya ya nggak harus patokan zodiak, karena situasi seseorang itu kan bisa berdasarkan lingkungannya, bukan harus dari zodiak. Oke, ambil yang bermanfaat aja. Ya, ambil yang positif untuk kamu. Nah, yang keras ini ya kayak ini dianya. eh Ya batinku bilang ya aku cari tahu dulu lah tentang kamu. Ada yang mungkin sibuk stalking kamu diam-diam, memperhatikan kamu diam-diam. Ada yang sibuk ya cari info kamu, beberapa gitu. Tapi ada juga yang kayak udahlah, aku banting setir aja, aku sibukin diriku, kerja lah, ngurusin uang lah, cari uang, hidup aku sekarang sulit, aku harus fokus ini itu. Banyak tuntutan, bla bla bla. Atau ada juga yang kayak ya dia berusaha berusaha supaya dia masih bisa diam seterusnya gitu. Ini tuh ya bisa dibilang keras, tapi bisa juga ya mau gimana lagi, gue harus gimana, aku harus gimana gitu. Ciao Bella. Gitu kak. Ya Rodolfo, ibarat mungkin orang ini udah stagnan banget, udah benar-benar ya aku berserah pada Tuhan dan semesta. Bisa juga kamu ikutan berserah, pasrah bahkan ya gitu. Kita lihat lagi ya, mungkin di sini memang ya beratnya kalau ada orang lain ya kita sulit menyatukan dua jiwa kita, dua kehidupan kita. Oke, kita lihat lagi. Nah, dia mau bilang ke kamu, aku sebenarnya capek ya. Aku capek, aku lelah. Jadi sebenarnya kak, nggak hanya kamu yang capek, nggak hanya kamu yang lelah kalau punya koneksi seperti ini dengan dia. Dia juga sebenarnya dalam koneksi ini capek. Ya aku capek juga sih dalam keadaan yang diam, nggak bicara. Kadang aku harus terus-terusan pakai topeng, berusaha baik-baik aja. Kadang aku merasa ya aku harus lanjutkan hidup, aku harus berusaha tetap kerja, tetap ngelakuin aktivitas aku, meskipun yang di sisiku itu bukan kamu, di sisi kamu bukan aku gitu. Ya aku capek sebenarnya, karena ini cintanya bukannya makin hilang, tapi makin dalam sama kamu. Ada yang udah berusaha mati-matian nih, aku sibukkan diriku, aku berusaha ya konsisten lah. Kalau aku memang mau menjauh, ya ada yang lain kah? Atau aku tuh harusnya begini begitu? Aku berusaha lah tanpa kamu. Tapi ternyata nggak ada tempat senyaman kayak kamu. Ya aku juga bingung kok bisa gitu ya. Aku ingin terlihat konsisten, tapi aku ternyata pelin-pelan. Ya aku sering bertanya-tanya nih, why? Kenapa? Ya, kenapa aku mencintai kamu kalau memang kita sulit bersatu? Kenapa cintaku makin dalam sama kamu? Padahal aku tahu aku sulit berjuang untuk kamu. Gitu. Aku hanya bisa berhayal tentang kamu. Karena ya gini, kadang dia tuh gak semangat loh ngapa-ngapain. Kan hidup ini harus
berlanjut. Life must go on. Ya aku juga harus kerja lah. Aku juga harus ngelakuin inilah demi masa depanku, demi bisa makan, demi bisa punya uang. Atau aku harus begini ke keluargaku, ke orang lain. Aku harus mau dikendalikan karena aku diawasi. Atau ya kayak gini udah jalan yang aku pilih, ini keputusanku. Tapi sebenarnya aku nggak bahagia dengan itu semua. Aku hanya menyesuaikan diri saja. Aku hanya berusaha bahagia. Dan aku ya aku sebenarnya sedih loh kayak gitu. Kadang nggak semangat aja sih buat kerja, buat ngelakuin aktivitas sehari-hari. Jadi ya aku berhayal tentang kamu, menghayalkan senyuman kamu lah, wajah kamu, atau ada chat dari kamu. Ini beberapa ya aku lihat foto kamu aja gitu, atau ya menghayalkan kamu aja biar semangat ngejalanin hidup meski nggak ada kamu. Nih, you are my soulmate. Kamu soulmateku ya. Kamu bagian dari jiwaku. Beberapa ini mungkin ya sebelum-sebelumnya ini ada sih hubungan toksik ya, ada karmic lah, ada twin flame, but ya at the end, pada akhirnya ya I know, I see, aku mengerti ya kamu belahan jiwaku. Jadi nih ya kadang gitulah ya, cinta nggak harus memiliki. Mungkin dia lagi mengubah pola pikirnya seperti itu. Ya di dalam batin sebenarnya memberontak, tapi ya aku berusaha menghandle itu. Ini ada juga yang kayak ya mau nggak mau aku seperti ini dulu, takutnya supaya tidak menyakiti kamu lagi. Aku segan sama kamu sekarang, aku nggak enakan kalau aku hadir lagi, aku menyusahkan kamu nggak. Misalnya aku bicara, nanti efeknya ini apa? Apa menyakiti kamu, menyakiti orang di sekitar kita? Kalau aku bicara, aku dosa nggak ya? Apalagi kalau ada orang lain. Terus kalau aku bicara, menyelesaikan masalah nggak? Terus nanti kamu responnya gimana? Dan ya aku gejolak batin lah gitu. Kalau nggak bicara juga aku merasa bersalah gitu, karena aku belum menebus kesalahan kan, belum minta maaf lah, nggak tahu terima kasih. Beberapa seperti itu, bisa vice versa, mungkin entah dia atau kamu ya, gitu ya sister, brother. Bobok dulu. Bobok dulu sana. Nah, Taurus, Virgo, Capricorn. Oke, Taurus lagi. Virgo. Ada yang menginginkan Virgo ya, atau Virgo menginginkan seseorang. Di sini Cancer, Pisces, Scorpio. Scorpio mungkin kangen juga ya, atau ada yang kangen sama Scorpio. Kalau Cancer ini sama Pisces kayak pengen bertemu ya, cie. Atau ada yang pengen bertemu Pisces sama Cancer. Cuma itu energinya lambat ya, Pisces Cancer itu. Oke, Leo, Sagittarius, Aries, Libra, Gemini, Aquarius. Libranya strong ya, kuat. Berarti ini tuh banyak ya energinya. Nah, kalau pada akhirnya nggak ada penyelesaian, ini bisa ya energi kalian ke fase mirror lagi. Contoh, misalnya nih, ya pada akhirnya aku mengerti kamu kayak soulmateku, cuma kan nggak ada penyelesaian. Beberapa belum ada penyelesaian. Jadi kita energinya jadi kayak mirror-mirroran, merefleksikan energi yang sama.
eh, kalau tidak ada yang mulai duluan, kalau tidak ada yang mau mencari, otomatis yang satu lagi itu juga nggak mencari gitu. Tapi kalau udah ada satu aja di antara kalian yang mau mencari, ini bisa benar-benar ya akhir yang indah gitu. Cuma ya kan gak semudah itu juga ya. Kan cerita cinta kalian juga kan kalian tahu apa sih sulitnya, tantangannya, penghalangnya ini apa sebenarnya. Kan kamu tahu lah, kalian masing-masing tahu. Nah mungkin karena itulah mau gak mau kita harus merelakan. Ya dia diam, dia cuek, ya udah, ya aku cuek aja lah. Mau gimana lagi? Aku juga berlebihan ke dia, nanti jadi toxic. Masa aku terus-terusan sih ngerendahin harga diriku, atau ya masa dia nggak ada berjuang sama sekali. Kalau gitu-gitu terus ya itu kan nggak baik, membiarkan seseorang terus-menerus bikin dosa ke kita gitu. Jadi ya yang berat itu kalau memang at the end kita tuh mirror terus, twin flame terus, entah sulit menjadi soulmate atau apa. Ya kalau kita twin flame terus itu tuh kayak ya terkoneksi batin terus, menjalani hari-hari. Ya lu ke kanan, gua ke kiri. Lu sama si itu, ya gua sama si itu, tapi punya ikatan batin satu sama lain. Cuma gak melakukan apa-apa ya jadinya bertemu dalam mimpi lah, atau tiba-tiba ya gitu kepikiran dia, dia kepikiran kamu. Kalau dilihat-lihat tuh udah beda banget, tapi kemana-mana ya kamu merasakan dia tuh kayak pasangan kamu, pasangan jiwa kamu. Dia juga gitu, ya kemana-mana ya gue ngerasa lu ngedampingin jiwa gue, seperti itu. Tapi ya ini sih beberapa, kalau pada akhirnya dia bicara, atau ini ada beberapa pertemuan ya, maksudnya beberapa kalian mungkin bisa ketemu ya, setidaknya bisa lah bicara. Cuma ini ada kayak ya seperti sesuatu yang lain atau orang lain, si dianya atau kamu ya udah ke yang lain. Ada di sini yang diawasi, ada di sini yang dikendalikan yang lain, atau ya kalau memang takdir kita udah beda ya mau gimana. Jadi kalau ketemu, kalau bicara ya udahlah. Penyelesaian batin aja. Contoh ya, saling memaafkan, saling menghargai, dan tidak berharap lagi, kayak gitu ya. Sekarang kita lihat, nah ini ada suratnya, C. Dalam ini ada surat, bukan surat sih, kayak ya bisa dibilang surat tapi kayak isi hatinya gitu ya, bentuknya tersirat. Gitu. Dalamnya ini ya mungkin apa yang mau dia bilang sama kamu ya. Oke. Nah ini dia, kita lihat ya kak, tante, om, apa yang mau dia bilang nih. Mungkin aku sudah sangat lama tidak bicara dengan kamu, atau bagi kamu ini lama. Tapi aku sebenarnya memang butuh ketenangan dulu. Aku butuh waktu untuk berpikir, untuk merenungkan semuanya. Ya aku butuh ketenangan. Soalnya aku orangnya emosional. Aku orangnya sensi, emosi. Jadi ya, aku lagi gak pengen diganggu. Gitu. Tapi, aku menyadari sebenarnya banyak hal yang aku lakukan itu salah, ya.
aku menyadari apa yang pernah terjadi sebelumnya. Itu banyak kesalahan aku di situ. Aku udah bikin kamu sakit hati, kecewa, ya. Dan ya aku merasa bersalah. Kalau aku bisa, ya aku pengen memutar waktu ke belakang, mengulang semuanya, memperbaiki semuanya. Tapi aku nggak bisa memutar waktu kan. Aku nggak bisa mengulang lagi semuanya. Aku nggak bisa memperbaiki semuanya. Semua udah berlalu. Jadi aku harus gimana juga, ya aku nggak tahu betul-betul seharusnya seperti apa. Tuh. Nah, terus dia bilang, ya sekeras-kerasnya aku menanggapi koneksi ini ya, tapi aku tetap nih mikirin kamu. Tetap mikirin kamu, tetap ya mau membayangkan kamu, mau merasakan kehadiran kamu. Ya, kadang aku lihat foto kamu sih. Terus aku ya menyentuh foto kamu. Atau aku membayangkan kamu lah. Seolah-olah aku bisa menyentuh kamu ya. Dan apakah kamu bisa merasakan itu? Seperti aku menyentuh kamu. Nah ini dia. Ya dia bilang gitu, kayak, egoku tuh keras banget ya. Aku juga keras kepala memang. Aku terlalu memproteksi diriku. Aku terlalu cari aman. Aku terlalu betah di zona nyaman, pasif. Tapi ya ini, hasratku masih ada ke kamu. Aku mau berfantasi tentang kamu. Ya ini ya, di sini kayak ada sexual attraction atau ada physical thoughts ya. Dia tuh punya hasrat, punya gairah, kayak pengen menyentuh kamu sebenarnya. Tapi kayak ya gitu, kan ada konflik batin. Makanya belum terjadi secara nyata. Ya sekedar kayak khayalan dia mungkin. Atau dia lihat foto kamu sambil berfantasi, membayangkan kamu sambil gitu-gitu ya. Jadi kalau ini yang satu vibrasi ini kerasa kayak badan kamu seperti ada yang menyentuh lah. Ternyata dia kayak di sana ngebayangin sentuhan fisik dengan kamu. Atau bersentuhan badan ya dengan kamu. Itu mungkin yang dia bayangin. Jadi kamu kerasa. Dan dia bilang ya, memang aku terlihat kayak orang yang lari dari masalah. Aku gak membereskan urusan aku dengan kamu. Tapi ya maaf ya, mungkin itu dulu yang bisa aku lakukan. Ya aku tahu aku begitu arogan, begitu sombong, begitu yakin dengan pendirianku, prinsipku. Tapi ya pada akhirnya aku menemukan titik terang ya, bahwasanya aku nggak boleh seangkuh ini ke kamu. Cuma ya biarkan aku dulu pergi, menjauh dari kamu, karena ya aku pergi tuh hanya untuk sementara. Aku nggak selamanya menjauh. Aku akan hadir lagi. Mungkin sekarang memang aku ada di tahap yang pasrah, yang bodoh amat, tapi aku tetap berharap bisa bersatu dengan kamu. Nih, pada waktu yang tepat ya, ketika memang Tuhan dan semesta ingin kita bersama ya, aku mau sama kamu. Gitu. Ya, mungkin kamu bisa mengira aku tuh childish, kekanak-kanakan. Tapi ya inilah aku ya. Aku punya personal issue. Masa lalu aku, didikan keluarga, pergaulan, teman. Ya kondisi aku itu yang membentuk aku tidak dewasa dalam koneksi ini. Suatu saat ya aku pengen kamu memaklumi aku.
kalaupun aku hadir ya aku pengen kamu nggak mengungkit-ungkit lagi keburukan aku. Kalau itu terjadi ya aku mungkin bisa menjauh lagi. Dan ya aku sebenarnya merencanakan sesuatu yang spesial untuk kamu. Aku percaya bahwasannya rencanaku itu bisa berhasil. Misalkan ya, aku ingin kita sama-sama menjalani hidup dengan baik, fokus sama diri masing-masing, dan saling memperbaiki diri. Atau ya memang aku harus membereskan urusanku dulu sama yang lain, hal lain. Atau aku membiarkan kamu bahagia dulu dengan hidup kamu. Ya mungkin kamu memang fokus ke yang lain, aku biarkan kamu. Tapi kalau memang ada masa dimana kita memang benar-benar tidak ada intervensi dari yang lain ya, aku mau kok sama kamu. Apalagi kalau aku rasa rencana aku, planningku itu nggak guna ya, tapi ternyata Tuhan dan semesta masih memberikan jalan takdir buat kita, ya kenapa enggak ya. Ya kita bersatu lah kalau memang ada jalannya. Nah ini nih. Ya aku sayang sama kamu dan rindu. Ya itu dia. Berat kalau bahas batin ya. Sekarang kita lihat ciri. Huruf dulu ya. Huruf ini mungkin di namanya, nama kamu, kalian atau berapa aja. Huruf. Mungkin di nama kamu ya, atau nama dia. Ini ada R, ada M, ada Q, ada F, ada L, ada K, ada C. Ciao Bella. Ada J, ada T, ada S, ada W, A, Y, ada E, Z, N, H. Satu lagi ya. Satu lagi. Oke. Wah. Ini ada I. Oke. I. Sekarang tempat ya, wilayah. Bisa berkaitan kamu, dia, kalian atau berapa aja ya. Oke. Mungkin pengen ke tempat ini, atau dari tempat ini, atau pernah ke tempat ini, ada kaitan gitu ya, ke dianya atau kamu. Afrika, cie. Brunei Darussalam. Ada Jambi, Samarinda, Kalimantan ya. Ada Thailand. Wah, baru disebut nih, Kalimantan. Ada Aceh. Madura. Bangka Belitung. Ada Lombok. Ini ada Balikpapan dan Timor Leste. Terus ada Manado,
ada China. Cie, ada Medan. Hehe. Bukit Tinggi. Ada Cimahi. Oke, dekat Bandung ya. Ada Jakarta, mungkin pengen ke situ atau pernah. Ada Kerawang. Ada Italia. Ada yang pengen ke sana kah? Ya, ada yang pengen ke Eropa atau ya pernah Eropa ya. Ambon. Itu beberapa. Ini ada Mojokerto, Gresik, ada Ternate, Palembang, oke. Hehe, bottom of the deck, Surabaya. Mungkin ada yang pengen ke Surabaya, pernah atau dari Surabaya. Beberapa aja mungkin yang relate. Ini bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.